Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Umumnya kita tidak pernah meminta sesuatu dari seseorang yang menurut pendapat kita tidak dimilikinya. Kita akan meminta kepada seseorang yang kita percayai bahwa dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Tahukah Anda bahwa Tuhan sangat senang dan tersanjung bila Anda berdoa meminta kepadanya? Karena kegemaran Tuhan adalah menjawab doa anak-anaknya. Percaya kepada Tuhan itu meskipun mudah untuk diucapkan, tetapi seringkali terasa sulit untuk kita lakukan. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita belum mengenalnya dengan baik? Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang sebenarnya melatih kita untuk percaya kepada seseorang. Misalnya ketika kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita mempercayai orang yang mengemudikan kendaraan yang kita naiki, bukan? Meski kita tahu bahwa mereka adalah manusia yang tidak sempurna, sama seperti kita. Namun kita percaya bahwa si pengemudi akan membawa kita tiba di tujuan dengan aman. Apalagi kalau orang tua kita sendiri yang mengemudikan mobil yang kita tumpangi. Karena kita kenal siapa mereka dan kita memiliki relasi atau hubungan pribadi dengan mereka, serta mengetahui kompetensi atau kemampuan mereka dalam hal mengendarai kendaraan yang memberikan kita keyakinan bahwa mereka peduli terhadap kita dan tidak akan membiarkan kita celaka. Relasi inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita kepada mereka. Tapi jika berkaitan dengan Yesus, pribadi yang jauh lebih sempurna dan mengetahui segalanya, khususnya ketika kita menghadapi jalan hidup yang sulit, kita malah ragu untuk mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada Yesus. Mengapa demikian? Ya, karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu bertumbuh ketika kita mengenal Dia lebih erat. Selain itu, dalam perjalanan hidup kita ini sering pula kita diperhadapkan pada situasi yang tidak kita mengerti mengapa suatu hal terjadi dan pilihan apa yang seharusnya kita ambil dalam situasi tersebut. Sesungguhnya kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan hidup kita. Kita harus percaya kepadanya dan menyerahkan jalan-jalan kita kepadanya, bahkan ketika kita kelihatannya ada yang tidak masuk akal bagi kita. Salomo yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana yang pernah ada berkata di Amsal 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan amat sanggup dan mau ikut campur dalam segala sesuatu yang akan kita hadapi. Masalah dunia usaha ada di dalam tangannya. Segala hal yang terjadi di bumi ini juga berada dalam kontrolnya Tuhan. Betapa besarnya kekuasaan yang Tuhan miliki, sampai-sampai tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Contohnya yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Ibrani 11 ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat ini berbicara mengenai Abraham di usianya yang sangat uzur, ketika tubuhnya sudah mati pucuk atau impotensi. Tuhan melakukan mujizatnya sehingga dari benihnya Abraham ini lahirlah Ishak. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah Sarah istrinya Abraham meninggal, Abraham menikah lagi dengan Ketura dan melahirkan 6 anak. Doa seorang pria yang impoten dapat menghasilkan bangsa-bangsa yang beranak cucu. Luar biasa kuasa Tuhan, bukan? Iman ayah dan ibunya ini sungguh-sungguh menginspirasi Ishak untuk berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberikan mereka anak. Ishak sudah menikah 20 tahun dengan Ribka dan usianya sudah mencapai 60 tahun, namun belum diberikan anak oleh Tuhan. Kejadian 25 ayat yang ke-20 dan 21. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya.
sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Ishak tidak mau meniru cara ibunya dulu, membantu Tuhan untuk memberikan anak. Ishak tidak mau menikahi wanita lain atau memakai rahim perempuan lain untuk bisa memiliki anak. Tetapi Ishak berdoa meminta kepada Tuhan, karena Ishak percaya Tuhan sanggup memberikan dia anak, meskipun harus menunggu 20 tahun lamanya. Haleluya. Adakah orang lain yang dapat kita percayai selain Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.